Seneng banget sih, kayak wow gitu, ternyata bisa loh gitu. Meskipun di awal-awal memang aku nggak ada keraguan sih sebenarnya sama diriku, cuman aku ngerasa kayak jadinya lebih ke ini beneran yang gue mau nggak sih gitu waktu itu. Ada cerita para puan. Harus meninggalkan mimpi untuk menjadi seorang jurnalis hingga akhirnya berkarir di dunia penerbangan, pilot Garuda Indonesia Melissa Anggiarti punya kisah yang unik. Bekerja di bidang yang didominasi laki-laki membuatnya menjadi pribadi yang tangguh dan peduli. Perjuangannya tak sekedar menjadi pilot, melainkan ia juga berusaha menciptakan ruang aman bagi perempuan yang bekerja di dunia penerbangan. Seperti apa kisah Melissa Anggiarti? Yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak Melissa. Seperti yang kita tahu Kak Melissa ini kan berperan sebagai profesinya sebagai seorang pilot gitu ya di penerbangan komersial gitu ya. Tapi ternyata sebelum itu kamu pernah ikut ajang Abang None kayak semacam pageant gitu ya. Seperti yang kita tahu pageant itu kan lebih ke female friendly gitu kan, walaupun ada si abangnya tapi kan lebih female friendly. Kemudian kamu menjadi seorang pilot yang masih male dominated gitu. Sebenarnya apa sih perasaan kamu ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pilot gitu? Waktu itu perasaannya dari yang banyak ceweknya tiba-tiba jadi minoritas gitu. Lebih menyesuaikan ya, karena mereka nggak siap-siapnya lebih sebentar, terus jadi banyak hal yang harus bekerja dengan waktu gitu. Jadi memang benar-benar jadi hidup dengan cara mereka yang benar-benar bangun tidur langsung pakai baju keluar nggak ngapa-ngapain gitu. Sementara kita kan kadang-kadang bangun tidur ada yang disiapin segala macam. Ada rutinitas dulu ya biasanya. Iya. Atau kadang-kadang malah justru ya jadinya lebih bangun lebih pagi gitu dari mereka. Jadi gitu memang sih. harus ada adaptasi juga gitu ya. Iya itu sih. Tapi katanya kamu juga dulu pengen jadi seorang jurnalis. Iya betul. Tapi kemudian udah deh jadi pilot sekarang. Gimana sih maksudnya, apa yang membuat kamu akhirnya melepaskan mimpi jadi seorang jurnalis dan bergantilah tuh si mimpinya jadi pilot gitu. Ada persiapan khusus nggak sih untuk ngelepas mimpi kamu yang sebelumnya itu? Sebenarnya aku masih di tahap tidak melepaskan mimpi. Oh, berarti bisa at any time jadi jurnalis jadi dong? Kayak gitu deh. Jadi aku menunda kali ya waktu itu, karena waktu itu keadaannya memang ada kesempatannya untuk jadi pilot gitu. Jadi aku pikir oh yaudah nih ada kesempatan buat sekolah dan ikut tes dan lain-lain gitu. Terus ya udah akhirnya aku pikir ini waktuku untuk jadi pilot. Mungkin jadi jurnalis atau mimpi-mimpi yang lain bisa ditunda gitu sih. Bisa ya next time kali jadi jurnalis ya. Iya masih pengen sih. I see. Tadi Kak Melissa jelasin bahwa masih memegang mimpinya untuk menjadi seorang jurnalis, kemudian pernah ngikutin Abang None juga, dan akhirnya sekarang menjadi pilot gitu ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang paling memengaruhi kamu untuk pengen jadi pilot? Atau apa sih maksudnya yang menginspirasi kamu ingin jadi pilot? Jadi sebenarnya karena aku lahir di keluarga penerbang juga gitu, dan memang ini dunia yang familiar gitu. Tapi yang paling mempengaruhi sebenarnya temanku sih waktu itu, karena aku lagi skripsi, aku ketemu dia ngajakin aku ke kokpit, sementara ayahku penerbang tapi nggak pernah ngajakin aku ke kokpit gitu. Karena memang prinsipnya ayahku, aku takut geratak gitu. Nah temanku ini mungkin nggak tahu aku geratak gitu orangnya, jadi ayo masuk kokpit pas lagi di ground di darat, terus aku baru-baru bener-bener amazed di situ. Kayak terus temanku bilang bisa loh sekarang pilot udah banyak gitu. Lo daftar aja, lo ikutan aja, lo bentar lagi lulus kan gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya baru kayak oh bisa ya gitu. Sementara ayah tuh pernah membujuk selesai aku lulus SMA, cuman nggak kebeli gitu karena aku mau kuliah dulu waktu itu. Jadi begitu tiba-tiba kok gue suka ya ada di sini gitu kan. Langsung ngomong ke ayah. Jadi sebenarnya mempengaruhi pertama kali itu temanku yang justru ngebeli banget gitu. Cuman begitu aku kasih tahu ayah ya seneng karena emang itu yang awalnya yang dia mau gitu kan. Terus tapi waktu itu memang kendalanya jadi waktu itu ayah lagi sakit juga, jadi udah nggak terbang gitu. Jadi mikirinnya waktu itu biaya. Terus sampai
ada aja jalan tiba-tiba dapet ini buat biaya sekolah segala macam gitu. Jadi memang udah jalannya gitu dipikirin. Jadi udah deh sekarang ada di sini. Akhirnya iya, ya. Kan seperti yang kau tahu bahwa kamu kuliah tuh dulu filsafat ya. Iya, Ya kan? Terus kemudian jadi pilot. Seperti apa tanggapan teman atau keluarga? Walaupun sebenarnya ayah kamu mendukung ya. Gitu. Iya. Ada nggak sih komentar-komentar kayak, ih sayang deh kuliah lo gitu, filsafat kok jadi pilot gitu. Apa sih seperti apa tanggapan teman atau keluarga kamu? Kalau teman-teman sih justru malah kayak yang jadi aneh ya, maksudnya kayak, hah, lo tuh kan, lo filsafat nih gitu, sukanya absurd nih gitu kan, terus tiba-tiba harus berkenalan dengan sesuatu yang teknis banget, konkret gitu, terus gimana tuh caranya, dan tadinya sosial gitu kan, terus tiba-tiba balik lagi, meskipun aku SMA IPA, cuma kan udah berapa tahun itu aku sama sekali nggak menyentuh matematika dan fisika gitu kan. Jadi ya di situ mereka kayak agak meragukan awalnya, kayak udah nggak bisa deh gitu, kayaknya udah lu udah terlalu sosial deh gitu. Jadi nggak bisa deh kayak masuk ke hal-hal yang eksak gitu. Terus itu sih tanggapannya pertama, kayak meragukan gitu. Cuman dari keluarga sih mereka merasa bahwa ya udahlah, mungkin udah bakatnya kali ya dari bapaknya gitu. Terus motorik dan lain-lain, jadi ya pada dasarnya semuanya akhirnya ya mendukung ya, karena kayak bangga juga gue kalau lo beneran bisa jadi pilot gitu. Itu sih. Kalau tadi kamu bilang bahwa sebenarnya walaupun ayah dan keluarga mendukung, tapi kan mungkin teman ada pertanyaan-pertanyaan yang bahwa kan lu kuliah filsafat, sesuatu yang sangat social, sesuatu yang sangat teknis gitu ya, meragukan. Terlebih lagi mungkin banyak dari kawan-kawan juga tahu bahwa dunia aviasi itu kan masih male dominated ya. Tapi apa yang akhirnya meyakinkan kamu bahwa walaupun kamu akan jadi minoritas di dunia aviasi yang masih dikuasai oleh laki-laki, kamu tetap pengen jadi pilot? Apa yang meyakinkan kamu sih? Pada dasarnya aku merasa bahwa perempuan itu walaupun mereka mengejar ya, maksudnya dari awal startnya udah nggak sama nih gitu. Tapi dengan tekad kuat, dengan dengan support yang cukup gitu, itu bisa ada di manapun bahkan gitu. Jadi memang itu sih peganganku waktu itu. Ya mungkin aku secara motorik waktu itu aku nggak terlalu banyak dilatih karena mungkin olahraga juga enggak dan lain-lain. Terus tapi aku percayanya kalau aku mungkin berusaha lebih keras gitu daripada teman-temanku yang laki-laki, mungkin aku bisa sama mereka gitu waktu itu. Dan memang terbukti akhirnya gitu, karena cuman butuh usaha lebih, misalnya 2 kali lipat aja gitu, karena selama ini nggak pernah menyentuh hal-hal yang sifatnya motorik, kayak seperti misalnya nyetir yang scanning dan lain-lain gitu. Terus sama support sih, support tuh penting banget karena memang harus ada di lingkungan yang suportif, bahwa percaya bahwa ya perempuan tuh bisa kok gitu. Itu aja sih yang bikin jadinya yakin gitu. Beda kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang sudah meragukan terus dan bisa jadi masuk ya ke dalam pikiran kita gitu. Itu mungkin beda sih saat ini gitu, akunya jadinya mungkin jadi meragukan diri sendiri gitu. Cuman ya itu sih, support tuh penting banget sih. Support ya, walaupun sebenarnya start line-nya mungkin nggak sama ya antara laki-laki dan perempuan ya. Benar. Tapi as long as you, maksudnya kamu punya passion di situ juga kan. Betul. Dan support cinta pada pandangan pertama, pada kokpit pertama. Iya betul loh, itu beneran rasanya kayak gitu loh, kayak wah keren banget ya gitu. Terus kan memang kompleks gitu kan kelihatannya. Bisa berarti nih gitu. Bisa lah ya dalam bisa ini ya. Gitu. Tapi akhirnya lulus kuliah filsafat, kamu untuk akhirnya mendapatkan sertifikasi untuk izin terbang itu, kamu kuliah di mana Kak? Atau belajar di mana dulu? Aku belajar di Bali, jadi flying schoolnya di Bali, itu untuk ngambil PPL, CPL, terus pakai pesawatnya Cessna 172, terus 10 bulan lulus, habis itu langsung masuk Garuda. 10 bulan tuh ya, belajar. Apa aja sih yang kamu pelajarin gitu? 10 bulan tuh sebenarnya waktu yang singkat sekali untuk belajar terbang. Jadi memang padat banget, itu kita dikasih kayak teori gitu ya, 3 bulan, teori tentang terbang, tentang pesawatnya, tentang jalur-jalur
pesawatnya, terus hukum-hukumnya gitu, terus lalu dikasih waktu praktek untuk terbangnya gitu. Pertama ditemenin instruktur, habis itu kita terbang sendiri, terbang sama teman gitu. Bikin manuver-manuver, bagaimana cara recovery kalau misalnya ada hal-hal malfunction gitu. Itu sih, jadi itu yang dipelajari selama sekolah. Beda banget sama kuliahku gitu. Jadi aku bener-bener struggle sih di situ waktu itu. Kayak, wah ini gak kebayang deh ini bisa kayak gini gitu. Kamu bilang kan tadi struggle. Seperti apa sih maksudnya tantangan-tantangan yang kamu hadapi ketika kamu harus belajar tentang apa ya, menerbangkan suatu pesawat gitu kan? Seperti apa? Dasarnya sih emang karena mungkin kepalaku udah keisi sama hal sosial itu ya. Jadi aku nggak se-fresh teman-teman yang waktu itu dari SMA langsung pendidikan gitu. Jadi aku struggle-nya adalah aku harus membagi kemampuanku untuk menghitung cepat, untuk melogikakan ini secara fisika gitu kan, hukum-hukum fisika dan lain-lain gitu, dan hafalan sih. Aku selama ini kuliah, kita cuman mengandalkan pemahaman, baca, paham, yang penting paham. Ini nggak bisa paham doang. Ini dunia yang berbeda banget nih ya? Iya, jadi harus hafal kayak karena prosedur kan, jadi harus hafalan. Itu yang agak-agak susah sih aku. Kalau motorik aku rasa karena untuk latihan gitu, lama-lama kita biasa bentuk masalah memori itu. Cuman kalau hafalan itu sampai sekarang aku masih struggle. Kayak aku struggle banget buat menghafal setiap kata-kata di buku, dan pengaplikasian memang harus terus-terusan belajar sih. Emang ini jadi pilot tuh nggak ada waktu santai-santai, itu kayaknya nggak ada sih. Luar biasa ya, dari sesuatu yang tadinya very filsafat banget gitu ya. Iya, pemahaman, mikir sendiri, improvisasi aja gitu kan. Tiba-tiba harus sesuai prosedur, nggak bisa improvisasi gitu. Di atas sini ya, nggak boleh ya. Kayak gitu, jadi itu sih awal-awal pas masih pendidikan itu sih yang menantang. Kadang-kadang kayak seru nih kalau gitu kan. Gak boleh, tapi itu danger gitu, iya. Jadi kayak gitu sih, kadang suka gak boleh. Jadi mungkin filsafat itu benar-benar ngebuka pikiranku seliar mungkin gitu kan. Terus tiba-tiba di penerbangan harus masuk koridor gitu. Jadi adaptasi lagi lah. Itu yang susahnya sih. Kan. Tapi 10 bulan dilalui dengan lancar, walaupun struggling. Akhirnya berhasil, masuk Garuda gitu. Gimana sih Kak, ceritain dong akhirnya, setelah 10 bulan akhirnya kamu bisa menerbangkan beneran pesawat nih gitu. Seperti apa sih? Tahun 2016 ya? 2015 lulus flying school, 16 masuk Garuda. Gimana tuh Kak? Seneng banget sih, kayak wow gitu, ternyata bisa loh gitu. Meskipun di awal-awal memang aku nggak ada keraguan sih sebenarnya sama diriku, cuman aku ngerasa kayak jadinya lebih ke ini beneran yang gue mau nggak sih gitu waktu itu. Kayak beneran gak sih ini akan terus-terusan kayak gini loh Mel gitu. Jadi aku akhirnya punya dunia yang berbeda, ada di dua gitu, ada di dunia yang berbeda, itu kayak dunia teknis banget sama sosial banget akhirnya. Itu sih yang akhirnya aku adaptasi di situ untuk ngebedain kalau misalnya lagi terbang, koridor. Terus prosedur dan lain-lain gitu. Begitu selesai terbang, aku balik lagi ke duniaku yang filsafat, kan ini nggak bisa aku tinggalin gitu. Jadi aku seneng sesuatu yang aktivitas-aktivitas kayak menyuarakan suara hak-hak orang lain gitu-gitu. Aku masih seneng tuh kayak gitu. Nah terus jadi pas perasaannya survive gitu ya 10 bulan seneng banget sih, kayak bersyukur banget gitu. Tapi langsung mikir di depan nih kayak akan lebih sulit gitu. Karena pesawatnya lebih besar dan bawa penumpang kan. Jadi kayak harus lebih belajar lagi. Ada ketakutan nggak sih ketika ini semakin serius nih karena gue harus bawa penumpang gitu kan. Ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan itu sesuatu yang besar gitu. Ada ketakutan nggak sih kayak gitu? Ada sih, sampai sekarang mungkin masih ada ketakutan, tapi once kalau misalnya kita belajar gitu ya, aku kalau lagi ngerasa takut aku belajar akhirnya. Karena aku pikir ketakutanku tuh berdasarkan dari hal yang mungkin aku tidak tahu gitu. Dan memang pesawat yang sekarang tuh kan lebih canggih jauh daripada pesawat yang di sekolah waktu itu ya. Jadi itu rasa yang justru memberikan rasa aman juga sih ke aku gitu. Kalau pesawatnya ini udah lebih lebih melindungi gitu. Jadi ya udah deh.
Jadi ya masih ada rasa ketakutan, cuman ada apa ya, ada jalan keluarnya gitu. Ingat nggak pesawat pertama yang kamu terbangkan secara komersil? Ini masih aku sampai masih sampai sekarang sekarang? ya. Boeing 737 seri 800. Berarti udah dari let's say 2016 2016. menggunakan pesawat yang sama gitu ya. Kita balik lagi, tadi kamu bilang bahwa dunia filsafat dari awal kamu belajar sama sekarang akhirnya kamu menerbangkan pesawat jadi seorang pilot adalah dua dunia yang berbeda. Tapi ada nggak sih ilmu yang kamu dapatkan ketika kuliah filsafat yang akhirnya kamu apply juga nih di dunia pekerjaan kamu? Walaupun yang sangat exact ya, maksudnya teknis banget kan jadi pilot itu. Ada nggak sih? Ada banget sih. Jadi awal-awal aku pikir ini hafalan tok gitu. Ternyata pesawat ini tuh punya filosofi gitu. Kenapa sih melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Itu ada ininya sih, ada kaitannya dengan nah begini nih baru masuk nih gitu jadinya. Karena ya pikiranku apa ya? Mindset gue yang tadi filsafat banget ini baru masuknya dari situ sih. Jadi kita belajar filosofinya pesawat itu. Jadi dianggaplah ini bukan sesuatu yang teknis gitu. Terus jadinya apa ya, lebih dapet kenapa saya melakukan ini dan saya melakukan itu gitu sih. Itu yang akhirnya aku sambung-sambungin ya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini nggak nyambung deh lo kuliah ini masuk sini, tapi sebenarnya selalu ada ilmu yang kamu dapatkan selalu berguna gitu kan? Selalu berguna kok. Walaupun aku pikir tadinya emang, duh apa yang bisa gue pakai ya untuk menerbangkan pesawat ini. Tapi ternyata memang dari dirikusnya sendiri gitu loh. Jadi aku lebih bisa membawa diri, lebih bisa mengetahui aku nggak kebayang aja kalau habis lulus SMA aku langsung masuk penerbangan. Mungkin aku kaget banget. Tapi untungnya aku udah ada kuliah, jadi aku ada bekal seenggaknya kayak hal-hal yang yang tadinya aku nggak pikirin, terus gara-gara aku kuliah filsafat jadinya aku mau mikirkan ini gitu. Itu sih aku yang merasa yang membuat aku merasa bersyukur. Walaupun kamu bilang tadi mungkin bagi sebagian perempuan, terutama pilot perempuan, start line-nya agak beda sama cowok, tapi timeline-nya pasti selalu tepat aja ya, kamu kuliah dulu filsafat gitu kan, baru akhirnya jadi pilot gitu ya. 7 tahun jadi pilot komersil. Apa tantangan yang paling gak terlupakan nih sama kamu, atau hambatan yang membangun kamu akhirnya jadi seperti sekarang gitu? Tantangannya sebenarnya pas training sih tantangan pertama. Yang kedua tuh pas pandemi. Betul. Wah, pandemi tuh bener-bener berdarah-darah banget ya. Jadi yang tadinya terbangnya maksudnya normal gitu ya, tiba-tiba bandara sepi. Terus abis gitu kita jarang terbang. Karena kan skill itu kan dilatih juga dari praktek demi praktek ya. Nah itu yang abis jarang terbang ini bener-bener persiapannya jadi jauh lebih harus lebih matang ya. Karena kita udah jarang terbang, jadi bener-bener harus mempersiapkan untuk terbang 1 hari itu di dalam sebulan itu bener-bener serius banget gitu. Sementara sebelum-sebelumnya kita mempersiapkan udah ada rutinitasnya gitu. Jadi karena udah lama nggak terbang, jadi harus benar-benar aware sama segala sesuatunya demi keselamatan gitu. Itu sih yang jadi tantangan banget waktu itu terbang pas pandemi tuh. Tapi sekarang kondisi sudah berangsur membaik. Iya, membaik sih. Lebih sering juga. Ya? Udah lebih sering juga, udah lebih pas lah waktunya untuk terbang dan libur gitu. Kalau dulu kan libur lama, habis itu terbang sekali, habis itu libur lagi terbang sekali gitu. Bisa sebulan sekali dulu terbangnya. Ada, maksudnya gimana cara kamu beradaptasi atau untuk melatih bahwa kamu you are ready anytime gitu kalau misalkan dibutuhkan untuk terbang lagi gitu nggak sih during pandemic itu? Iya, jadi benar-benar harus kasih waktu buat tenang gitu. Buat tenang, buat review semua prosedur, terus gimana. Pokoknya malfunction, non-normal itu harus sudah di luar kepala gitu. Karena once sudah jarang terbang dan terjadi malfunction itu yang harus kita siap gitu. Jadi emang persiapannya lebih lagi udah benar-benar takut lupa kan karena udah terlalu lama. Ya. Takutnya gitu ya. sih. Jadi akhirnya kamu belajar lagi. Review gitu terus jadinya. Serius banget tuh. Jadi pilot perempuan di tengah dominasi laki-laki gitu ya. Seperti kita tahu aviasi masih minim lah pilot perempuan gitu ya. Kamu pernah ini nggak sih, maksudnya mendapatkan karena menjadi minoritas mendapatkan diskriminasi nggak sih Kak
di dunia kerja, misalkan karena kan kalau perempuan kalau lagi menstruasi gitu ya sakit banget gitu kan, bisa impactful. Kadang kalau kita kan kerja jadi males atau jadi terlalu sakit untuk bekerja gitu. Kalau kamu pernah mengalami hal kayak gitu nggak sih? Pernah sih, cuman untuk urusan menstruasi gitu mereka ngerti karena itu membahayakan juga kan kalau tetap terbang gitu. Jadi emang ada hak-hak cuti kalau untuk menstruasi. Cuman kalau untuk diskriminasi sih lebih ke waktu aku masih sekolah sih. Jadi misalnya aku berbuat kesalahan gitu yang sebenarnya dilakukan juga sama teman-temanku yang cowok gitu. Tapi kalau buat aku tuh aku malah jadi disinggung-singgungnya kayak ya lu makanya kebanyakan dandan sih yang kayak gitu loh. Nggak nyambung maksudnya. Kalau temen-temenku yang lain kan cuma dimarahinnya kayak ya lo belajar makanya gitu. Nah itu tuh nggak disampaikan ke aku. Maksudnya aku lebih seneng ditegurnya karena kayak belajar gitu dibanding kayak jadinya apa ya? Ya menyinggung apa ya keperempuananku ya kan jadinya gitu sih. Menyalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak relevan juga sama skill kamu gitu Iya ya. benar, kayak aku dandan apaan sih gitu, maksudnya biasa aja, jadinya jadi malah mikirnya kemana-mana kan. Jadi nggak boleh dandan ya, jadi ini ya, jadi aku bodoh gara-gara dandan gitu kan jadinya. Terus ya itu sih diskriminasi yang sekali aku rasakan. Kalau temen-temenku yang lain mungkin ada lagi, banyak lagi sih mereka cerita-ceritanya. Biasanya apa sih kalau misalkan teman-teman pilot perempuan kamu gitu ya, cerita-cerita kamu apa sih yang mereka biasa Yang paling hadapi ekstrim gitu? sampai ada yang nggak mau terbang sama kita. Itu sih yang aku denger ya, nggak mau terbang gitu. Dengan Karena alasan apa Kak? alasannya nggak tahu, kita masih blur aja tuh. Tapi memang ya mungkin nggak suka aja gitu atau gimana. Atau aku sampai nggak bisa mikirin hal yang paling buruk mereka pikirin ya. Maksudnya kayak ya itu sih diskriminasi banget sih. Kenapa mereka nggak mau terbang sama kita ya gitu. Itu sih. Cara sistem itu belum ada yang benar-benar bisa menghandle report ini gitu. Jadi diskriminasi dan kekerasan seksual ini memang rentan banget sih ada di dunia aviasi karena kita belum punya regulasinya untuk hal ini gitu.